Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan Jari Channel. Terima kasih masih selalu hadir menemani channel Mimin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 2066. Pada saat ini, Tang Zichen belum mengetahui semua ini, karena dia lebih rendah dari manusia dan tidak dapat merasakan pemindaian orang lain. Meskipun Yunzi buru-buru pergi ke klan bintang untuk meminta bantuan, hasilnya bisa dibayangkan itu bahkan bukan sesuatu yang bisa dia masuki, dan itu hanya sia-sia. Minum. Menteri, minumlah. Hahaha. Anggur di alam abadi sangat kuat, sangat menyakitkan untuk diminum. Zidong tersipu dan menghembuskan napas. Anggur dunia abadi secara alami bukanlah anggur dunia fana. Bahan yang digunakan untuk menyeduh anggur semuanya berbeda. Sangat normal bagi makhluk abadi untuk mabuk. Anggur manusia dibuat dari biji-bijian, sama sekali tidak tingkat yang sama. Pada saat ini, Raja Iblis tiba-tiba menghubungi Tang Zichen. Tang Zichen. Raja Iblis berteriak dalam benak Tang Zichen. Raja Iblis Senior, ada apa? Kamu masih ingin minum? Ayo, lari. Apa? Lari, bawa semua orang di sekitarmu dan lari. Jika kebetulan aku tidak punya apa-apa untuk menyapumu, kamu akan kacau. Mithert Immortal sedang menyapumu, dan dia mendekatimu, dalam waktu kurang dari 1 menit. Tang Zichen langsung mengerti. Segera membuang botol itu, dia berteriak, lari. Chen Chen, kamu. Kejar aku. Tang Zichen tidak punya waktu untuk memikirkannya dan berlari menuju pintu. Mu Qianji dan yang lainnya tidak terlalu banyak bertanya dan mengikuti tanpa penundaan sedetik pun. Pada saat ini, di langit yang jauh, alis Wu Longquan tiba-tiba berkerut kaget. Apa yang terjadi? Tidak bisa menyapu. Ya, Wu Longquan tiba-tiba tidak bisa memindai Immortal Sensei-nya. Bajingan kecil ini, dia pasti memiliki artefak abadi yang melindungi indera abadi dari pemindaian. Dia mampu melindungi pindaianku. Artefak abadi ini tidak boleh lemah. Mengatakan itu, Wu Longquan segera mempercepat untuk pergi. Raja Iblis berkata kepada Tang Zichen, pergilah ke utara, ke arah yang berlawanan dari pengunjung. Aku sudah membantumu melindungi perasaan abadinya. Selama kamu berjalan di sepanjang jalan yang ramai, akan sulit baginya untuk melihatmu dengan mata telanjang. Oke, terima kasih, Raja Iblis Senior. Ini sudah jam segini, dan kamu masih sopan padaku. Tidak, jika Anda tidak memberitahu saya tepat waktu, saya khawatir. Tang Zichen berkeringat dingin. Itu sangat berbahaya. Itu juga takdirmu bahwa aku kebetulan menemukanmu. Siapa sebenarnya yang telah kamu sakiti? Terakhir kali itu adalah Kaisar Abadi Prabumi. Kali ini adalah pembangkit tenaga listrik abadi di tengah bumi. Kata Raja Iblis. Tang Zichen juga berkeringat. Membela teman, dan berakhir seperti ini. Apakah kamu ingin aku memberitahu Star Luo dan memintanya untuk membantumu? Tidak, Starlord sudah membantuku hari ini, aku tidak ingin mengganggunya lagi malam ini. Sialan, Wu Longquan. Tang Zichen menggigit giginya. Saat ini, Tang Zichen telah tiba di sebuah jalan. Tang Zichen berkata ke jalan, ayo masuk penginapan dan cari kamar di penginapan dulu. Kakak Chen, tidak apa-apa kan? Jangan khawatir, aku dibantu oleh kekuatan yang lebih tinggi. Setiap gerakan Wu Longquan terkendali. Selain itu, setelah melindungi Immortal Sensei-nya, bahkan jika dia berdiri di bawah di penginapan, dia tidak akan bisa melihat kita. Kecuali matanya bisa melihat, tapi apakah itu mungkin? Tang Zichen dengan cepat memasuki penginapan dan membuka suite. Malam ini, semua orang hanya bisa dirugikan sebentar. Suite itu seperti suite, hanya 3 kamar, 1 kamar untuk pria dan 2 untuk wanita. Tang Zichen menyimpan api di dalam. Dia akan bertarung beberapa ronde dengan Qianji dan wanita lain malam ini, tetapi dia tidak menyangka Wu Longquan akan datang untuk membunuhnya, membuatnya tidak mungkin melakukan apapun sekarang.
Tang Zichen dan yang lainnya tinggal untuk sementara waktu, tetapi hal-hal lain akan didiskusikan besok. Juga tinggal di kediaman Yang. Namun, yang tidak diketahui Tang Zichen adalah Yang Qilu sudah mati. Pada saat ini, di kediaman Yang, seorang pejalan kaki yang baik hati, datang untuk memberitahu. Yang Qilu sudah mati, di jalan XX, kalian harus memeriksanya. Apa? Tertegun, putra dan putri Yang Qilu tertegun selama beberapa detik sebelum mereka bereaksi. Tidak pernah menyangka akan ada hari seperti itu ketika ayah mereka meninggal. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Tidak lama kemudian, seluruh kediaman Yang menangis ke langit. Yang Fan dan yang lainnya segera pergi ke jalan tertentu dan melihat ayah mereka meninggal secara tragis di jalan. Pemandangan itu langsung membuat beberapa gadis pingsan, termasuk Yang Kai. Ayah. Beberapa putra Yang Qilu merobek hati mereka dan meraung, dan ada banyak orang di jalan. Semua orang menunjuk dan berdiskusi tanpa mempedulikan masalah tersebut. Air mata, ratapan, dan raungan tidak bisa lagi menggambarkan perasaan anak-anak Yang Qilu. Raja Iblis Senior, bagaimana dengan Wu Longquan? Dia masih melihat-lihat area di mana kamu tadi, mencoba menemukan jejak pelarianmu. Sungguh khayalan, aku langsung pergi ke jalan, di mana ada jejak laba-laba. Saat itu, Tang Zichen mendengar kedua tamu berbicara di pintu masuk ruangan. Ini benar-benar mati. Jatuh dari langit, mayat itu jatuh di jalan. Sayangnya, setidaknya dewa bumi yang kuat, yang terbunuh oleh ini. Siapa lagi itu? 9 dari 10 itu adalah Wu Longquan. Jangan katakan omong kosong ini, jika orang-orang Wu Longquan mendengarnya, ini sudah berakhir. Ini adalah akhir dari Yang Fu. Ya, alis Tang Zichen berkerut, apa artinya? Tang Zichen segera membuka pintu dan bertanya, dua bersaudara, apa yang baru saja kamu katakan? Bukankah kamu orang akhir pekan? Tepat. Paman istrimu, dia dibunuh. Yang Qilu. Tepat. Jangan bercanda, dua bersaudara. Kakak Zhou, bagaimana kamu bisa bercanda tentang hal-hal seperti itu? Aku baru saja di sana. Tubuh Yang Qilu jatuh dari langit dan menabrak jalan dengan bunyi gedebuk. Ya Tuhan, di mana itu? Jalan Huluo, kamu harus segera pergi dan melihat-lihat. Aku yakin orang-orang dari Yang Fu sudah tiba sekarang. Sialan, Wu Longquan, teriak Tang Zichen. Tang Zichen baru saja pergi, Raja Iblis berkata, Zichen, tenanglah. Tenanglah, paman istriku telah dibunuh dan aku masih tenang. Apa yang dapat kamu lakukan jika kamu pergi ke sana, tempat itu? Banyak orang harus memperhatikan sekarang. Wu Longquan tidak dapat menemukanmu, dan pasti akan mengawasi sisi itu. Hal terbaik yang dapat kamu lakukan sekarang adalah menjauh dari kediaman Yang dan keluarga Yang. Aku tidak bisa melakukan itu. Tang Zichen mengepalkan tinjunya, merasakan sedikit kesedihan ketika dia memikirkan gambar mayat Yang Qilu yang jatuh dari langit dan sekarat secara tragis di jalan. Setidaknya dia adalah Earth Immortal yang kuat. Selain itu, bukan hanya Yang Qilu yang dihancurkan, tetapi seluruh rumah Yang. Apa yang harus saya lakukan? Tang Zichen tampaknya tidak terlalu memperhatikan, karena Wu Longquan terlalu kuat, dan di depan yang benar-benar kuat, perencanaan dan rencana apapun tidak berguna. Tang Zichen berkata, bahkan jika itu belalang, aku masih harus melawan. Zichen, hal terbaik untukmu saat ini adalah pergi. Kupikir lebih baik bagimu untuk kembali ke kerajaan abadi Yunluo. Kembali ke kerajaan abadi Yunluo. Sama sekali tidak, Wu Longquan, kamu akan menyesalinya. Tatapan Tang Zichen menggertakkan giginya, saat dia memikirkan Yunzi karena Wu Longquan akan datang untuk membunuhnya dan Mu Qianji dan yang lainnya, dia secara alami akan membunuh Yunzi juga. Raja Iblis Senior, bantu aku melihat di mana Yunzi dan bagaimana keadaannya sekarang. Bagus.
Beberapa menit kemudian, Raja Iblis berkata, sudah ditemukan, Yunzi ada di pintu masuk klan bintang. Apa yang dia lakukan di klan bintang? 9 dari 10, dia akan memindahkan bantuan. Itu benar, aku masih memiliki Immortal Master tingkat ketiga, Yunzi pasti ingin pergi kepadanya, tapi sayangnya, dia bahkan tidak bisa masuk ke Star Clan. Tidak apa-apa, aku akan membantumu memberitahu Xing Luo. Jangan. Tapi Raja Iblis sudah memberitahu. Xing Luo Tang Zichen dalam kesulitan. Bintang Luo terkejut. Wulongkuan itu, yang membunuh Paman Yunzi dan juga ingin membunuh kerabat Tang Zichen itu. Tang Zichen sekarang berada di sebuah penginapan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk saat ini. Anda membantu memberitahu Master Pil Abadi Tang Zichen dan lihat apakah dia memiliki solusi apapun. Bagus. Star Luo segera pergi ke rumah Master Imaha. Nona Bintang Luo, mengapa Anda punya waktu untuk datang ke tempat saya? Tuan Imasia bertanya dengan bingung. Tuan, musim panas ini, muridmu Zhou Mi dalam masalah. Wulongkuan, bukankah kamu sudah membantunya? Apakah Wulongkuan bahkan berani tidak menghormatimu? Tidak, Wulongkuan membunuh Yang Qilu dan mencoba membunuh kerabat Zhou Mi dengan sia-sia. Kalau begitu aku tidak bisa mengatakan apa-apa. Dimengerti, di mana Zhou Mi sekarang? Di sebuah penginapan di Jalan Gaolan. Kamu harus mengenal beberapa teman di tahap Earth Immortal tengah atau akhir. Aku akan menyerahkan sisanya padamu. Jangan khawatir, hanya Wulongkuan yang berani menyentuh muridku. Dia lelah hidup. Grandmaster Imasia melampiaskan amarahnya. 10 menit kemudian, pembangkit tenaga Earth Immortal yang terlambat bergabung dengan guru musim panas ini. Tuan musim panas ini, memanggil saya di tengah malam. Saya tidak tahu ada apa, jadi mengapa Anda tidak mengatakannya saja? Pembangkit tenaga Earth Immortal yang terlambat itu berkata dengan sopan. Senior Flowing Light, aku punya murid Xiantian bernama Zhou Mi, dia diancam oleh Wulongkuan. Bisakah kamu menyelesaikan masalah ini untukku? Tentu saja bisa, kami berteman. Terima kasih. Sekarang bawa aku ke muridmu. Ikut denganku. 4 atau 5 menit kemudian, ketika Tang Zichen masih di penginapan, 2 orang muncul di jendela. Satu adalah Master Imha, dan satu tidak diketahui, tetapi, dengan kehadiran yang sangat kuat, Earth Immortal yang kuat. Tuan, Tang Zichen sangat gembira. Zhou Mi, tidak apa-apa, keluarlah. Bagus. Tang Zichen segera terbang keluar ruangan. Pembangkit tenaga Earth Immortal akhir itu sibuk berkata, guru musim panas ini adalah muridmu. Tepat sekali, aku mengharapkan lebih banyak ajaran dari Flowing Light Senior. Hahaha, itu benar-benar bakat. Master musim panas ini memperkenalkan Tang Zichen dan berkata, Zhou Mi, ini Senior Flowing Light, dia adalah teman baik saya. Anda dapat memberitahu dia kesulitan apapun yang Anda miliki, misalnya, jika seseorang membunuh Anda, biarkan dia membalas dendam untuk Anda dan sebagainya. Tang Zichen berkata, Wulongkuan ingin membunuhku. Flowing Light tersenyum, aku sudah menyapu perasaan abadiku ke tempat Wulongkuan berada. Dia berada ribuan meter jauhnya sekarang, terbang ke arah ini, dan dari penampilannya, dia sepertinya sedang mencari seseorang. Tepat mencari saya, kata Tang Zichen. Master Imaha bertanya, cahaya mengalir, menurut Anda apa yang harus dilakukan mengenai hal ini? Atau, bunuh saja Wulongkuan. Petir senior menggelengkan kepalanya dan berkata, membunuh Wulongkuan adalah masalah yang sangat penting. Istri Wulongkuan, yang juga merupakan dewa bumi yang kuat, dan Wu, ayah mertua Longkuan, yang merupakan dewa bumi yang terlambat, tidak lebih lemah dariku. Master Imasia mengangguk, tidak menyangka Wulongkuan memiliki ayah mertua Earth Immortal. Itu akan sulit dilakukan.
Senior Flowing Light pasti tidak akan membunuh Wu Longquan untuk Tang Zichen. Bahkan jika itu untuk Master Tiexia, Senior Flowing Light dan Master Musim Panas ini, mereka mengatakan bahwa mereka adalah teman, tetapi pada kenyataannya, itu adalah beberapa kesepakatan tentang pil abadi. Jika hubungan minat semacam ini, siapa yang akan menjaga siapapun? Tepat pada saat ini, Wu Longquan muncul. Wu Longquan melihat Tang Zichen di langit ratusan meter jauhnya, wajahnya bahagia, tetapi pada saat berikutnya, wajahnya berubah lagi ketika dia melihat seorang pria kuat dari tahap Earth Immortal akhir. Dengan teriakan dari Flowing Light Senior, kakak Longquan. Wu Longquan terbang dan memberi hormat. Longquan memberi hormat kepada Senior Brother Flowing Light. Hahaha, kakak Longquan, kenapa kamu sangat sopan? Apa yang membawamu ke sini di tengah malam ini? Wu Longquan memandang ke arah Tang Zichen dengan sedikit kebingungan. Senior Light Flowing tersenyum. Wu Longquan, ku dengar kamu telah membunuh Yang Qilu. Wu Longquan berkata, Senior Brother Flowing Light, jangan katakan apapun tanpa bukti. Hahaha. Wu Longquan, Zhou Mi adalah murid Master Jin Xia, dan Master Jin Xia adalah seorang teman. Bisakah kamu memberiku wajah? Jangan sakiti Zhou Mi dan keluarganya, kata Senior Cahaya mengalir. Wu Longquan tidak senang di dalam, tetapi dia tidak pernah mengira bahwa Zhou Mi adalah murid guru Jin Xia. Meskipun ayah mertua Wu Longquan adalah Earth Immortal akhir, dia tidak berani melawan Flowing Light. Karena Master Luminescence telah berbicara, bagaimana mungkin saya tidak mematuhinya? Kakak Senior Luminescence, yakinlah bahwa saya tidak akan menyakiti Zhou Mi dan keluarganya lagi. Wu Longquan menatap Tang Zichen. Faktanya, Wu Longquan hanya untuk sementara tidak membunuh. Di masa depan masalah ini memudar, bahkan Flowing Light sendiri sudah lupa. Dia diam-diam memusnahkan Tang Zichen, yang tahu. Dalam 10.000, 100.000 tahun lagi, siapa yang masih mengingat ini? Zhou Mi, biarkan kamu hidup selama 10.000 tahun lagi, kata Wu Longquan dalam hatinya. Guru musim panas ini juga melihat makna di mata Wu Longquan, tapi apa yang bisa dia lakukan? Kalau begitu terima kasih, kakak Wu, datanglah ke rumahku untuk minum teh saat kamu bebas di hari lain. Oke, Senior Brother Flowing Light, kalau begitu aku pergi dulu. Jadilah tamuku. Wu Longquan memandang Tang Zichen untuk terakhir kalinya, lalu terbang pergi. Senior Flowing Light berkata kepada Tang Zichen, Zhou Mi, sekarang Anda dapat yakin, setidaknya dalam 10.000 tahun, Wu Longquan seharusnya tidak dapat menyentuh Anda. 10.000 tahun dari sekarang, jika dia menarik perhatian Anda lagi, Anda bisa kembali padaku, maka tidak apa-apa, aku pergi dulu. Terima kasih, Senior. Tidak ada perpisahan. Cahaya yang mengalir terbang menjauh. Guru Imaha berkata, tidak apa-apa sekarang, 10.000 tahun dari sekarang, jika Wu Longquan datang mencarimu lagi, mari kita bicarakan. Bagus. 10.000 tahun sebenarnya adalah waktu yang sangat singkat bagi mereka yang abadi. Tang Zichen tidak banyak bicara, lagi pula itu bukan kekuatannya sendiri, tidak mungkin bagi orang luar untuk benar-benar memusnahkan Wu Longquan untuknya. Selain itu, Wu Longquan memiliki ayah mertua Earth Immortal, dan kekuatan ini terlalu kuat. Tang Zichen hanya bisa berkultivasi dengan baik, dan ketika dia kuat, dia ingin seluruh keluarga Wu Longquan mati. Tang Zichen berkata kepada Mu Qianji dan yang lainnya, kalian pulang dulu atau kalian menyewa rumah di tempat lain. Kami tidak perlu kamu khawatir, kamu pergi dan sibuk. Mu Qianji berkata, dia tahu bahwa Tang Zichen sedang bergegas ke kediaman yang saat ini. Bagus. Tang Zichen segera bergegas kembali ke kediaman yang. Ketika dia tiba di rumah yang menangis ke surga.
Tang Zichen berjalan ke aula besar kediaman yang hanya untuk melihat peti mati di tengah aula, dan di dalam peti mati terbaring mayat, yaitu Yang Qilu. Di sekitar peti mati, ada sekelompok anak-anak Yang Qilu yang sedang berlutut, sedangkan di bawah ada barisan pelayan yang haus yang sedang berlutut. Yunzi dan Yun Meng juga berlutut di bawah peti mati. Yunzi juga menangis sedih, dan untuk Yun Meng, matanya merah. Awalnya, dalam beberapa hari, Yang Qilu akan mengatur agar Yun Meng bertemu dengan orang itu pada kencan buta, tapi sekarang bagus dia sudah mati. Ketika semua orang melihat Tang Zichen masuk, beberapa anak Yang Qilu segera mengarahkan tombak mereka ke Tang Zichen dan berkata, ini semua karena kamu. Jika kamu tidak harus mencari keadilan untuk Yang Kai, ayahku tidak akan telah mati. Itu semua karena kamu. Tang Zichen tidak membantah, memang, jika dia tidak usil, tidak akan ada yang salah. Tentu saja, dia tidak bisa sepenuhnya disalahkan, meskipun dia telah mencari keadilan untuk Yang Kai, tetapi hal ini Yang Qilu sendiri juga tahu, seluruh rumah yang tahu. Pada saat itu semua orang tidak menghentikannya, sebaliknya mereka berpikir bahwa Tang Zichen sangat benar, tapi sekarang tidak adil menyalahkan Tang Zichen ketika sesuatu terjadi. Tang Zichen bersujud beberapa kali kepada Yang Qilu dan berkata, Paman, semoga perjalananmu menyenangkan, balas dendammu, aku bersumpah akan membalaskan dendammu, aku akan menggunakan nyawa seluruh keluarga Wulongkuan untuk membayarnya, tapi tolong beri aku waktu, saya akan. Tang Zichen berkata kepada anak-anak Yang Qilu, kalian sedang berduka. Jika ada yang perlu saya lakukan, jangan ragu untuk melakukan apa yang saya perintahkan. Jangan menangis kucing dan belas kasihan palsu, kata seorang pria. Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa dan berbalik dan pergi. Namun, Tang Zichen bahkan belum melangkah keluar dari damen ketika seorang pelayan dari luar bergegas masuk dan berteriak, semuanya, larilah, Wulongkuan ada di sini. Semua orang terguncang. Wajah Tang Zichen berubah dan dia sibuk berkata, semuanya, Wulongkuan pasti ingin memotong rumput dan membunuh kalian semua. Bajingan, Hicks, Yang Fan dan yang lainnya segera berteriak, sama sekali tidak berdaya. Tang Zichen berkata, cepat ikut aku, jangan terpencar, ikuti aku dari dekat. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen menarik tangan Yunzi dan menuju ke halaman belakang kediaman Yang. Lusinan anak Yang Qilu segera mengikuti tanpa pemberitahuan, mereka menangis saat mengikuti Tang Zichen. Tang Zichen menghubungi Raja Iblis 9 Dao untuk membantu melindungi kesadaran abadi Wulongkuan, dan Tang Zichen memimpin mereka untuk melarikan diri dari istana Yang. Tang Zichen mengambil Yang Mansion dan berbelok ke kiri dan ke kanan di halaman, tetapi tidak ke arah pintu belakang. Yunzi bertanya, mau kemana? Bukankah ke pintu belakang? Siapa yang menyuruhmu pergi ke pintu belakang? Itu satu-satunya cara untuk mati. Jangan tanya apa-apa, ikuti aku dan jangan ucapkan sepatah kata pun. Semua orang dengan gugup mengikuti Tang Zichen, tidak berani berbicara karena meskipun kesadaran abadi Wulongkuan dilindungi, dia dapat mendengar suara-suara. Jika dia mendengar suara mereka, dia akan menemukannya dalam waktu singkat. Wulongkuan, di sisi lain, tidak memikirkan itu, dan dia memasuki aula utama dalam sekejap. Di aula utama, hanya ada satu peti mati. Semua orang telah melarikan diri, dan di dalam peti mati, mayat Yang Qilu masih tergeletak di sana. Alis Wulongkuan berkerut baru saja, dan tiba-tiba di mana orang-orangnya. Wulongkuan segera memperluas indera keabadiannya untuk mencakup seluruh kediaman Yang, tetapi Wulongkuan menemukan bahwa seluruh kediaman Yang tidak menemukan anak-anak Yang Qilu. Aneh, kemana perginya? Orang tidak bisa meninggalkan kediaman yang begitu cepat. Wulongkuan terbang ke langit. Pada saat ini, Tang Zichen kebetulan tiba di sebuah sumur di kediaman Yang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tang Zichen melompat ke dalam sumur, diikuti yang lainnya. Memasuki
Setelah sumur, segera tenggelam ke dasar sumur, dan kemudian berlanjut di bawah tanah terus menjauh dari Yang Fu. Ada perisai perasaan abadi Raja Iblis dan bawah tanah tidak terlihat oleh mata telanjang, jadi tidak mudah bagi Wu Longquan untuk menemukannya untuk sementara waktu. Seperti yang diharapkan, Wu Longquan mencari selama 10 menit dan seluruh kediaman yang diserahkan, tetapi dia tidak menemukan anak-anak yang kilu itu, hanya beberapa pelayan yang melarikan diri. Zoumi, itu pasti kamu. Tatapan Wu Longquan dingin. Pada saat ini, Tang Zichen dan yang lainnya, yang telah pergi ke tempat yang jauh, keluar ke suatu tempat di jalan yang jauh. Tang Zichen berkata, semuanya, sekarang kamu tidak bisa pulang lagi, pergi ke tempat lain, memulai kembali, mengubah kesedihanmu menjadi kekuatan, dan suatu hari aku percaya kamu akan dapat membunuh musuhmu. Asalkan itu sebelum aku. Oh, puluhan orang menangis, rumah yang bagus telah hilang, dan mereka bahkan tidak bisa kembali ke kota ini. Jangan menangis, sekarang bukan waktunya untuk menangis, jika kita tidak pergi ini akan berakhir jika Wu Longquan mengetahuinya. Tak berdaya, puluhan orang dengan cepat menuju ke pinggiran perbatasan Upper Vernia sesudahnya. Hanya Tang Zichen, Yun Zi, dan Yun Meng yang tetap berdiri di tempatnya. Yun Zi menangis dan melambaikan tangan pada sepupu dan sepupunya. Namun, Yang Kai menangis saat dia berjalan, mengambil beberapa langkah dan melihat kembali ke arah Tang Zichen, matanya tampak dipenuhi dengan keengganan. Dengan selamat tinggal hari ini, saya tidak tahu apakah masih ada kesempatan untuk bertemu. Pada akhirnya, mereka semua menghilang ke dalam malam. Tang Zichen dan ketiga orangnya berdiri di sana, hati mereka sangat berat. Wu Longquan. Tang Zichen mengertakkan gigi dan mengucapkan 3 kata, lalu terbang ke arah klan bintang. Yun Zi dan Yun Meng hanya bisa mengikuti Tang Zichen. 10 menit kemudian, mereka tiba di gerbang Star Clan. Tang Zichen berkata, kalian berdua, pertama-tama tinggal bersamaku di klan bintang, tempat Tuan Xia tinggal tahun ini, dan kita akan membicarakan sisanya setelah itu. Tang Zichen menunjukkan tokennya dan dengan lancar membawa Yun Zi dan Yun Meng ke bagian dalam klan bintang, ke kediaman Master Ima Xia. Master Imaha adalah tempat tinggal yang cukup besar, tanpa kekurangan 1 atau 2 kamar. Baiklah, Zoumi, tenang dan lupakan masalah ini dulu, jangan menjadi beban bagimu. Saya tahu. Ubah kebencian menjadi kekuatan, hanya ketika kekuatan diperoleh barulah Anda memiliki hak untuk membalas dendam. Mulai sekarang Anda juga harus ekstra hati-hati dan kurangi mengungkapkan bakat Anda di masa depan. Semakin kuat Anda mengungkapkan bakat Anda, semakin banyak Wu Longquan akan ingin membunuhmu. Wu Longquan. Tinju Tang Zichen mengepal dan berbunyi klik. Tang Zichen dengan cepat tertidur. Keesokan harinya, alkimia normal dilakukan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Yun Zi berkata, suamiku, Yun Meng dan aku, apakah kita selalu tinggal di sini? Aku tidak tahu bagaimana mengatur kalian, tapi di Upper Verse, kalian Yuns, apa kalian tidak punya teman lain? Tidak lebih, kecuali pamanku yang paling dekat, masih ada beberapa teman ayahku, tapi mereka hanya berteman, bukan kerabat. Mengapa Yun Meng dan aku tidak kembali ke kerajaan abadi Yun Luo dulu? Yun Zi menyarankan. Tang Zichen bertanya apa yang Yun Meng lakukan sekarang. Dalam keadaan linglung. Yun Zi Dao Yun Meng juga tertekan, pamanku seharusnya mengatur agar dia bertemu dengan kencan buta dalam beberapa hari tapi sekarang pamanku sudah meninggal. Tang Zichen bertanya, saya bertanggung jawab untuk ini, apakah Anda tahu nama pria yang pergi kencan buta dengan Yun Meng? Saya akan mengaturnya untuknya. Kamu bisa mengaturnya. Yun Zi menatap Tang Zichen dengan curiga. Pergilah, siapa namanya? Dari apa yang dikatakan pamanku, namanya Zhu Yu, dan dia adalah manusia abadi tahap akhir.
Tang Zichen berkata, ketika saya masih di kerajaan abadi Yunluo, saya mendengar Anda mengatakan bahwa orang ini menduduki peringkat beberapa teratas dari dewa manusia akhir kan? Ya, tapi aku tidak repot-repot untuk mencari tahu apakah itu benar atau tidak karena paman telah menolak untuk mengatakan apa-apa karena takut Yun Meng tidak akan dapat menahan diri dan mengambil inisiatif. Sampai kemarin lusa ketika paman diam-diam memberitahuku tentang itu. Yun Meng masih belum tahu siapa itu. Oh, Yun Meng juga memiliki nada yang bagus. Itu hal yang baik untuk bertemu dengan orang yang begitu kuat jika dia benar-benar berhasil dalam kencan buta. Ya, Zue Yeles ini, tidak hanya dia berada di peringkat teratas tetapi juga garis keturunan keluarganya tidak sebaik dari apa yang dikatakan pamanku. Itu adalah keluarga penguasa peringkat 5. Keluarga tuan peringkat kelima itu adalah keluarga dari pembangkit tenaga Earth Immortal akhir. Yun Ziyi mengangguk. Tang Zichen sedikit terkejut, dan dalam hati, dia tidak percaya bahwa Yun Meng benar-benar bisa menikah dengan keluarga pembangkit tenaga listrik abadi bumi akhir. Oke, saya akan bertanggung jawab atas masalah ini mengenai kencan buta Yun Meng, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk memfasilitasinya, kata Tang Zichen. Sekarang kerajaan abadi Yunluo kita telah kehilangan pamanku untuk mencari pembantu, jadi pernikahan Yun Meng ini harus berhasil. Jika berhasil, negara abadi Yunluo kita akan memiliki keluarga penguasa kelas 5 untuk mendukungnya, kata Yun Zi dengan antisipasi. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Tang Zichen berjalan keluar ruangan. Yun Meng memang menatap. Tang Zichen berkata, Yun Meng, jangan bingung. Siapa yang bingung, terlalu banyak berpikir. Jangan sofomorik, aku tahu kamu hancur dan tertekan karena kencan buta. Tapi jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab atas masalah ini dan mengaturnya untukmu. Yun Meng terdiam, mengapa saya ingin Anda bertanggung jawab untuk itu? Anda bukan orang tua saya. Sekarang yang Kilu sudah mati, aku adalah orang tua sementaramu, kamu semua harus mendengarkanku. Apakah kamu tahu siapa orang yang aku ajak kencan buta? Tanya Yun Meng, sebelum Yang Kilu membunuh nafsu makannya dengan tidak memberitahu, hanya mengetahui bahwa itu adalah peringkat teratas human immortal yang terlambat. Ya, aku tahu, tapi aku tidak bisa memberitahumu. Mengapa? Oh, apakah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa aku takut kamu tidak akan tahan dengan kesepian dan pergi menemuinya atas kemauanmu sendiri? Pergilah, kaulah yang menyebalkan. Tang Zichen berkata, saya melihat bahwa Anda sangat menginginkan seorang suami. Anda mungkin juga, jika Anda sendiri yang lari ke pintu, citra Anda akan hancur. Tang Zichen, kamu mempermalukanku. Hei, kamu bahkan tahu namaku dalam kehidupan ini. Menurutmu itu semacam rahasia. Baiklah, tidak ada lagi omong kosong denganmu. Tunggu di sini, aku akan membantumu mengatur kencan butamu, kata Tang Zichen dan pergi. Yun Meng bersenandung, tapi dia sebenarnya dipenuhi dengan antisipasi di dalam. Tang Zichen, kemana kamu pergi? Tidak jauh dari kediaman tuan musim panas ini, Tang Zichen dipanggil oleh seseorang. Memutar kepalanya, itu adalah Nona Xing Luo. Temui Nona Xing Luo, saya belum berterima kasih kepada Nona Xing Luo atas kejadian kemarin. Oh, tidak perlu sopan antara kamu dan aku. Tang Zichen, aku tidak tahu apakah kamu bebas hari ini. Tolong katakan apa yang dipesan Mr. Luo. Itu, saya ingin berdiskusi dengan Anda tentang tingkat kedua dari pelarian besar teknik keheningan. Tentu saja, lebih tepatnya, saya meminta saran Anda. Bintang Luo agak sulit dikatakan. Tang Zichen's hati berdebar ketika dia melihatnya terlihat seperti ini. Dia benar-benar cantik. Tang Zichen tersenyum, tentu saja, tapi aku harus melakukan sesuatu. Dapatkah saya membantu Anda?
Ini bukan masalah besar, hanya saja awalnya Yang Qilu akan mengatur Yun Meng kencan buta dengan seorang pria bernama Zhu Noai, dan sekarang Yang Qilu sudah mati, aku memiliki tanggung jawab untuk melakukannya. Sederhana saja, aku akan meminta seseorang mengirim surat ke klan Zhu untukmu, ajak saja Zhu Eyeles berkencan, bukan, kata Bintang Luo. Tang Zichen mengangguk, karena itu masalahnya, Tang Zichen tidak harus melakukan perjalanan sendiri. Nona Xingluo, Zhu Huyan itu, apakah kamu mengenalnya? Tahu, tapi tidak baik. Tapi apa? Apakah kamu yakin Yang Qilu mengatur orang ini? Kurasa, Yun Zi tidak akan salah dengar. Tang Zichen, aku tidak akan membohongimu. Zhu Huyu cukup jenius, berada di peringkat 10 besar dari dewa manusia yang terakhir, dan di keluarganya orang terkuat adalah dewa bumi yang terlambat. Latar belakang keluarga semacam ini, dalam keadaan normal tidak bisa memandang rendah seorang putri kecil kerajaan abadi. Seperti yang Anda ketahui, kekuatan apapun di alam abadi ingin menemukan pelindung yang lebih kuat, dan bahkan jika mereka tidak dapat menemukan pelindung yang lebih kuat, mereka tidak ingin menemukan pelindung yang lebih buruk, setidaknya dengan pijakan yang sama. Dan Yun Meng beberapa tingkat di bawah garis keturunan keluarga dibandingkan dengan Zhu Huyu. Aku tidak tahu tentang itu, meskipun garis keturunan keluarga Yun Meng rata-rata, dia wanita yang cantik. Betul, daya tarik seorang wanita cantik bisa mengimbangi banyak kekurangan garis keturunan keluarga. Star Roman kemudian memerintahkan pelayannya untuk mengirim surat ke Zhu Eyeles. Tang Zichen juga senang bisa bebas. Setelah itu, Tang Zichen pergi ke ruang kultivasi Star Luo dan mulai menginstruksikan Star Luo dalam metode pelarian hebat. Instruksi ini dilakukan sepanjang hari, sampai hari gelap. Tang Zichen, ayo makan sebelum kita pergi. Tidak, Nona Xingluo, aku akan kembali. Oh, bagus. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, terima kasih. Tidak perlu bersikap sopan seperti itu. Tang Zichen kembali ke kediaman tuan musim panas ini. Suamiku, kamu kembali. Apakah kamu sudah membuat pengaturan untuk kencan buta? Besok aku akan mendapat kabar. Bagus, aku akan memberitahu Yun Meng kabar baik. Yun Zi lari dengan panik. Namun, Tang Zichen ditinggalkan dengan sedikit gumpalan di hatinya. Saat ini, di rumah Zhu Huyu. Zhu Eyeles melihat surat itu dan tertawa, hehehe, kupikir begitu Yang Qilu mati, P ini akan hilang, sepertinya P yang seharusnya menjadi milikku selalu menjadi milikku, hahaha. Setelah tertawa, Zhu Huyu membuang surat itu dan bersenandung, wanita bodoh, kupikir aku sangat tertarik padamu, aku baru saja mendengar bahwa kamu cantik dan ingin bermain dengannya. Tidak melihat identitas seperti apa yang kamu miliki, tidak menyangka Yang Qilu sudah mati, dan kamu masih berinisiatif untuk datang ke sini. Zhu Huyan segera membalas surat yang berbunyi, sampai jumpa di Sky General Building lusa. Kemudian, Zhu Huyan meminta surat itu dikirim kembali seperti semula. Keesokan harinya, Tang Zichen menerima surat yang dikirim oleh pelayan Star Luo. Sampai jumpa di Menara Jenderal Surgawi. Tang Zichen bertanya kepada pelayan itu, apa itu rumah Jenderal Surgawi? Itu adalah penginapan, dengan tempat makan dan minum teh, serta tempat menginap. Tang Zichen segera menghubungi Raja Iblis Senior, tolonglah aku. Mengatakan, bantu aku memeriksa seorang pria bernama Zhu Eyeles, aku ingin tahu apakah dia benar-benar ingin bertemu Yun Meng di kencan buta. Bagus. Setengah hari kemudian, Tang Zichen. Raja Iblis Senior, saya di sini, bagaimana, apakah Anda menemukan sesuatu? Aku baru saja mendengar, Zhu Eyeles memberitahu salah satu pelayannya bahwa dia akan memiliki wanita cantik lain untuk bermain dengannya besok. Dia juga mengatakan bahwa kali ini dia akan bermain dengan mereka selama beberapa tahun sebelum membuangnya.
berpura-pura menjadi jatuh cinta dengan Yun Meng dan tembak saja mereka saat dia bosan bermain dengan mereka. Apa? Padahal itu yang dia katakan. Untuk apa aku berbohong padamu? Bajingan. Tang Zichen sangat marah, cukup yakin Xing Luo benar. Yun Meng tidak layak sama sekali, tapi Zhu Eyeles tidak keberatan. Ada yang salah dengan ini. 9 dari 10. Jadi, apakah kamu akan terus memperkenalkan Yun Meng kepada Zhu Huyu itu sekarang? Bukannya aku bodoh, aku lebih suka tinggal dan bermain sendiri daripada membiarkan Zhu Eyeles bosan bermain dan membunuh, kata Tang Zichen. Haha, itu ide yang cukup berani. Baiklah, aku akan meninggalkanmu sendirian untuk saat ini, aku harus berbicara dengan Yun Zi. Oke. Tang Zichen menemukan Yun Zi. Suamiku, apa yang bisa kulakukan untukmu? Apakah ada berita tentang kencan buta dengan Zhu Eyeles? Yun Zi, Zhu Eyeles itu menolak permintaan kencan buta. Tang Zichen harus membohongi mereka. Bagaimana bisa? Pikirkan, pamanmu tidak menyinggung Wulong Quan sebelumnya. Dan sekarang pamanmu telah dibunuh oleh Wulong Quan. Zhu Huyu pasti juga tidak ingin menyinggung Wulong Quan. Itu benar, tapi apa yang dikatakan pihak Yun Meng? Kamu berbicara dengan Yun Meng dengan benar, biarkan Yun Meng terbuka sedikit. Oke, jadi aku akan memberitahunya tentang Zhu Eyeles. Apapun. Tang Zichen tidak lagi peduli dengan masalah ini, percaya bahwa Yun Zi akan mengurusnya. Setelah itu, Tang Zichen pergi ke Star Luos untuk mengajari Star Luo cara berlatih Great Escapement. Bintang Luo sangat berterima kasih. Di malam hari, Tang Zichen selesai dan kembali ke tempat tinggalnya. Yun Meng duduk di depan rumahnya menatap pintu, seluruh orang itu lesu. 9 dari 10, kata Yun Zi padanya. Tang Zichen duduk di samping Yun Meng. Yun Meng berkata, jika kamu di sini untuk mengejekku, katakan saja. Kenapa aku harus mengejekmu, kamu juga keluargaku. Heh, Yun Meng menyeringai. Aku kakek Yun Zi, bukankah kita keluarga? Melihat betapa tertekannya kamu, aku yakin Yun Zi telah memberitahumu tentang fakta bahwa kamu tidak disukai. Tapi kamu juga harus mengerti bahwa Zhu Huyu hanya karena kamu cantik. Jika Yang Qilu tidak menyinggung Wulong Quan, mungkin dia akan pergi kencan buta denganmu, tetapi kencan buta itu tidak akan berhasil. Paling banyak dia akan tidur denganmu selama beberapa tahun dan lalu membuangmu. Itulah yang kamu pikirkan. Aku memiliki kepercayaan diri, meskipun aku tidak berbakat seperti Zhu Huyu. Tapi aku, Yun Meng, setidaknya menduduki peringkat nomor 1 di tahap akhir manusia abadi di kerajaan abadi Yun Luo. Bersama dengan kecantikanku, tidak mengherankan jika aku cocok dengan Zhu Eyeles. Tapi sayangnya, dia tidak mau mengambil risiko, jadi kamu harus mati juga. Kamu akan menemukan pria yang lebih baik daripada Zhu Eyeles. Maksudmu kamu berada beberapa jalan di belakang Zhu Eyeles. Haha, aku sangat buruk di matamu. Tidak apa-apa, aku tidak repot-repot berteori denganmu. Pikirkan saja apa yang kamu inginkan. Yun Meng berbalik dan berjalan pergi, terlihat bingung. Selama 7 atau 8 hari berikutnya, Tang Zichen pergi ke Star Luo setiap hari untuk membantu Star Luo berlatih Great Escapement. Tang Zichen, kamu benar-benar tidak perlu membantuku setiap hari. Star Luo sangat malu dan berkata, Nona Star Luo, bagaimanapun juga aku tidak ingin membuat alkimia atau berlatih sendiri. Jadi mengapa aku tidak datang dan membantumu? Aku juga berharap kamu dapat segera berlatih metode pelarian hebat. Membuatku malu. Haha, tidak perlu untuk itu, konferensi pil abadi akan dimulai besok, jadi aku tidak bisa datang. Aku akan membantumu lagi ketika aku punya waktu setelah konferensi. Terima kasih, semoga bendera Anda sukses. Saya akan. Malam. Master Ima Xia berkata, Zhou Mi, bagaimana persiapannya? Jangan khawatir, aku siap.
Pagi-pagi keesokan harinya, Tuan Xia ini membawa Tang Zichen dan langsung menuju ke aula pil abadi benua Feiyan atas. Seluruh benua Feiyan atas ada di sini, termasuk Master Pil abadi dari berbagai negara abadi, dan tentu saja Tuan Chen dari negara abadi Yunluo tidak datang tahun ini, dan tidak akan datang di masa depan. Tuan musim panas ini, kamu di sini, ini pasti murid barumu Zhou Mi. Seorang Master Pil Immortal tingkat ketiga datang untuk menyambutnya. Ini muridku, Zhou Mi. Zhou Mi, beri hormat kepada Tuan Liu. Oh, Junior memberi hormat kepada Tuan Liu. Tang Zichen membungkuk kepada Tuan Liu itu. Haha, sopan-sopan. Setelah bertemu banyak orang, Tang Zichen masuk ke dalam Great Hall of Immortals. Master Ima Xia berkata, ada lebih dari 100 Master Immortal kelas 3 di seluruh benua Feiyan atas, dan hampir setiap dari mereka memiliki murid. Beberapa Master Immortal kelas 3 sangat kuat, jadi mereka tidak perlu mengandalkan pada murid-murid mereka untuk menambah kemuliaan bagi mereka. Sementara beberapa, mereka sendiri rata-rata, jadi mereka ingin murid-murid mereka menambah kemuliaan bagi mereka. Oh, Tuan, apakah Anda kuat atau tidak? Tang Zichen bertanya. Guru musim panas ini tersenyum, saya di antara Master Immortal Pil kelas 3, dan saya hanya menyempurnakan Immortal Pills kelas 3, kelas 6 setelah saya memainkan yang terbaik. Sebagian besar waktu, permainan normal hanya mampu menyempurnakan ketiga pil Immortal Pills berkualitas kelas 3 sampai kelas 4. Jadi, aku tidak memiliki status yang sangat tinggi di dunia pil abadi benua Feiyan atas, jadi kamu harus berjuang untukku. Tentu saja. Tepat pada saat ini, teriakan nyaring terdengar dari luar, Tuan Raja Hijau telah tiba. Seluruh istana menjadi tenang, semua orang melihat ke arah pintu. Beberapa detik kemudian, seorang lelaki tua berambut hijau masuk, dia diikuti oleh seorang wanita. Wanita itu sangat cantik dan memiliki sosok yang sangat baik, itu adalah Tian Xiang. Salam Tuan Raja Hijau. Tuan Raja Hijau, halo. Semua orang tergagap untuk memberi hormat. Namun, pada saat ini, Tuan Tiexia, yang berada di samping Tang Zichen, menatapnya dengan kebencian di matanya. Saat itu, jika bukan karena Tuan Raja Hijau yang tercela, mungkin, sekarang Tuan Tiexia sudah menjadi yang keempat Great Immortal Pil Master, atau bahkan yang kelas 5. Namun, Tuan Xia ini tidak berani menunjukkan kebenciannya terlalu banyak. Jika Raja Hijau mengetahui identitas aslinya, Raja Hijau pasti tidak akan melepaskannya. Kebencian Raja Hijau terhadap guru musim panas ini tidak kurang dari musim panas ini kebencian untuk Raja Hijau. Saat itu, jika Tuan musim panas ini tidak memperkosa dan kemudian membunuh tunangan Raja Hijau tidak akan mengalami trauma mental, jadi sekarang dia pasti akan menjadi Master Pil abadi kelas 5. Singkatnya, keduanya saling membenci dengan gigi terkatup. Pada saat itu, Master Tian Xiang melihat Tang Zichen dan benar-benar berjalan ke arah Tang Zichen. Zhou Mi, kamu juga datang. Tuan Tian Xiang tersenyum pada Tang Zichen. Tang Zichen tidak menyangka bahwa Tian Xiang akan mengambil inisiatif untuk menyambutnya, yang segera menjadi duri di sisi banyak talenta muda di hadapan publik. Terus-menerus, di luar aula utama, banyak jenius kuat yang bukan pilar abadi memandang Tang Zichen dengan waspada, seolah-olah memperingatkan Tang Zichen untuk menjauh dari Tuan Tian Xiang. Bersambung.